Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di topik pertama kita di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Keuangan Syariah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mata kuliah ini akan kita tempuh seperti apa selama satu semester ke depan dan bagaimana metode perkuliahan. Baik, eh, mata kuliah Qawaid Fikih Keuangan Syariah tentu sebagian dari teman-teman mahasiswa dulu pernah belajar mungkin ya yang sebagian sudah belajar di pondok pesantren kenal dengan istilah qawaid, kenal dengan istilah fikih. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk pelajari kembali apa yang dimaksud dengan qawaid, apa yang dimaksud dengan fikih. Mungkin di mata kuliah sebelumnya ada mata kuliah yang berkaitan khususnya yang membahas tentang aspek fikih, mengerti apa itu secara etimologi dan terminologi yang dimaksud dengan istilah fikih ini. Kita akan membahas lagi di mata kuliah ini. Qawaid secara bahasa, dia berasal dari bahasa Arab yang selama ini mungkin kita sering mendengarkan kata kaidah. Kata kaidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qaidatun. Jamaknya adalah qawaidun. Qawaid adalah bentuk jamak dari kaidah, yang secara bahasa kaidah itu berarti adalah asas, landasan, dasar atau pondasi ya. Suatu bangunan bagian yang paling penting asasnya itu disebut dengan kaidah. Asas, dasar, pondasi. Secara bahasa menurut KBBI yang namanya kaidah itu berarti rumusan asas yang menjadi hukum, patokan atau disebut sebagai dalil. Dalam Al-Qur'an, kata atau kalimat qawaid ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayyiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim minal bayyiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah sama dengan Nabi Ismail. Pada saat itu, nah di sini disebutkan kalimat qawaid, yaitu dasar-dasar. Nah, dasar-dasar dari apa yang disebutkan dalam ayat ini adalah dasar-dasar atau pondasi awal dari Baitullah. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa yang namanya Ka'bah yang kita kenal sekarang, yang bentuknya kita lihat dia kotak berbentuk kubus, dulunya belum tentu bentuknya itu adalah kubus. Tidak ada dalil yang menyebutkan bagaimana bentuk dari Ka'bah itu dulunya. Sejak kapan Ka'bah ini berada? Ka'bah ini berada sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Sudah ada. Hanya saja bentuknya tidak kubus seperti saat ini. Nah, dari dulu sudah ada nih yang namanya Ka'bah. Kemudian sampai di masanya Nabi Ibrahim, baru Allah tunjukkan letak dari Ka'bah ini. Yang pada saat itu hanya berbentuk dasar-dasarnya saja. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya untuk meninggikan Ka'bah ini, dasar-dasar Baitullah ini. Sehingga berbentuk kubus dan yang sekarang ini kita lihat megah dan mewah seperti saat ini. Itu eh, dasar-dasar dari Ka'bah ya. Qawaidah itu adalah dasar-dasar atau pondasi. Secara terminologi atau istilah yang namanya kaidah itu adalah hukmun kulliyun yang tabiku ala jami'i juz'iyati. Ini ada kesalahan tulis ala jami'i. Jadi yang namanya kaidah itu secara istilah dia adalah hukum umum ya. Jadi dia hukum itu sifatnya umum, universal yang berlaku atas hukum-hukum bersifat detail cabang di bawahnya. Hukum umum dia memayungi beberapa hukum-hukum yang parsial sifatnya. Jadi dia umum dan yang cabangnya itu bersifat parsial atau juz'iyat ini bermaksud diartikan dengan parsial atau cabang. Definisi dari fikih secara bahasa fikih itu dia berarti pemahaman yang mendalam, pengertian yang benar-benar mendalam. Beda hanya sekedar tahu
dan ketika dia menjadi sebuah pengetahuan. Kalau misalnya hanya tahu ini eh, pengetahuan atau sesuatu yang dikenal tapi hanya bagian luarnya saja, cukup cukup apa ya, tidak begitu kompleks pengetahuan atau tidak begitu kompleks mengetahuinya. Nah, itu cukup hanya tahu. Tapi ketika dia menjadi faham, maka di sini pengertiannya atau pemahamannya atau pengetahuannya itu lebih kompleks lagi. Jadi yang dimaksud dengan fikih secara bahasa yaitu pengetahuan, pemahaman, memahami maksud pembicaraan secara mendalam. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faham atas agama. Bukan cuma sekedar tahu, tapi faham mendalam terkait dengan agama. Bagaimana dengan istilah fikih? Istilah fikih ini dalam dalam kaidahnya, dalam istilahnya Majmu'atul Ahkam Asy'ariyah Al-Amaliyah Al-Mustafadah min Adillatiha At-Tafsiliyah. Majmu'atul Ahkam Asy'ariyah, kumpulan hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syar'i ini ada 5: halal, haram, mubah, makruh, sunnah, seperti itu. Al-amaliyah berarti yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kita sebagai pelakunya, kita sebagai subjek pelaku perbuatan. Al-amaliyah. Jadi eh, hukum-hukum syar'i tadi yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Al-mustafadah min adillatiha at-tafsiliyah. Yang hukum tadi, hukum terhadap fikih tadi, hukum terhadap perbuatan manusia itu dicari dalilnya dari dalil-dalil syar'i, yaitu dari sumber hukum. Jadi yang dimaksud dengan fikih secara istilah di sini, hukum-hukum syar'i yang 5 tadi, halal, sunnah, mubah, makruh, eh, haram. Ya, yang 5 ini berkaitan dengan perbuatan kita sebagai manusia. Kita melakukan misalnya tidur, hukumnya apa? Mubah. Duduk, hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau misalnya tidur atau duduk tapi di jalan-jalan raya atau di jalan tol, maka hukumnya bisa menjadi haram. Kenapa? Karena di situ kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Ada dalilnya. Min adillatiha tafsiliyah. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kalian melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan diri kalian ini binasa atau rusak gitu ya. Nah, di situ ada larangan. Larangan ini maksudnya apa? Oh, ternyata larangan ini bermaksud mengharamkan. Jadi kita diharamkan untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak diri kita. Maka duduk-duduk tadi yang hukumnya itu mubah bisa menjadi haram ketika duduk di tempat yang tidak baik seperti yang disebutkan tadi. Nah, di sini perlu diketahui juga bahwa yang namanya fikih itu dia tergantung dengan kondisi, tergantung dengan zaman, yaitu waktu, atau juga dia tergantung dengan tempat, atau tergantung dari kondisi seseorang. Ya, misalnya eh tadi ya tergantung dengan tempat. Duduk kalau di kursi biasa seperti ini maka hukumnya mubah. Tapi kalau misalnya duduk di tempat yang berbeda tadi, nah, maka tempat yang berbeda berdasarkan tempat tadi dia bisa berubah hukumnya. Itu satu. Kemudian hukumnya itu bisa berubah juga tergantung dengan waktu misalnya ya. Yang tergantung dengan waktu, misalnya sesuatu yang dulu hukumnya itu mubah tapi sekarang bisa menjadi haram. Saya lupa contoh. Contoh yang lainnya misalnya yang tergantung dengan kondisi seorang mustafti atau orang yang bertanya terkait dengan hukum terhadap dirinya karena kondisi tertentu. Misalnya eh minum teh. Minum teh itu adalah sesuatu yang mubah dan itu boleh. Seluruh orang juga minum teh biasa-biasa aja. Tapi ada kondisi tertentu yang mungkin sudah dianalisis oleh orang yang ahli di bidang kesehatan, misalnya dokter, bahwa misalnya saya dilarang oleh dokter untuk minum teh karena kandungan teh yang ada
itu dapat mengganggu kesehatan saya. Barangkali pada saat tertentu, kondisi tertentu, kesehatan yang sangat buruk sekali dan pemicu yang dapat membuat ini lebih buruk lagi ada di kandungan teh. Maka minum teh bagi orang tersebut atau bagi saya pada saat itu, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Jadi hukum fikih itu bisa berubah tergantung tadi perbedaan tempat, perbedaan waktu, dan perbedaan orang yang tadi bertanya terkait dengan hukum atau mustafti tadi. Definisi kawaid fikih dia adalah innaha hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatiha liyuta'arraf ahkamuha minhu. Suatu hukum yang sifatnya tadi universal yang diterapkan kepada seluruh cabangnya atau hukum-hukum yang parsial tadi. Untuk apa? Untuk dapat diidentifikasi hukum-hukum cabang tersebut. Nanti kita lihat di bagian contoh untuk memahami lebih dalam terkait dengan definisi ini. Ada tiga pilar metodologi yang perlu kita pahami antara istilah-istilah ini saling berkaitan. Ada yang namanya usul fikih, qawaid fikihiyah, dan dawabit fikihiyah. Kita analogikan ini sebagai sesuatu yang bisa kita cerna. Usul fikih ini adalah pabrik hukum. Dia dianggap sebagai suatu pabrik yang bahan mentahnya dia sudah ada alat-alat yang sudah paten, ya, tinggal kita mengolah bahan-bahan mentah yang diberikan kepada pabrik ini. Nah, kemudian kawaid fikih ya, ini adalah katalog atau gudang. Gudang tempat penyimpanan hasil dari pabrik tadi. Dawabit fikih ini adalah kaidah spesifik. Kaidah spesifik atau sesuatu katalog yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, kita analogikan contoh gini. Misalnya pabrik, ya, di pabrik ini dia bisa dia dapat mengolah makanan, ya, menghasilkan makanan tergantung bahan yang kita berikan. Kita masukkan bahan dalam bentuk tepung terigu, ya, tepung terigu kita masukkan pabrik, kemudian diolah kemudian menjadi makanan yang biasanya kita temukan olahan dari tepung terigu, misalnya roti, ya, roti pertama, produksi pertama menghasilkan roti yang isinya itu dalamnya itu selai nanas. Kemudian masuk lagi tepung yang sama, tepung terigu, masuk menghasilkan roti yang di dalamnya pisang coklat. Kemudian yang ketiga, masuk lagi bahan yang sama, tepung terigu juga menghasilkan makanan roti yang di atasnya ditaburi dengan eh, keju misalnya ya. Nah, ini bahan yang pertama yaitu tepung terigu. Kemudian yang kedua masuk tepung tapioka atau tepung aci. Masuk ke pabrik ini diolah menjadi yang namanya aci. Masuk lagi tepung tepung apa hasilnya tadi tepung tapioka, tepung aci tadi menghasilkan yang namanya cilok misalnya. Masuk lagi tepung aci atau tepung tapioka menghasilkan makanan lagi yang namanya cireng. Kemudian ada cilok, ada cireng, ada apa lagi? Maklor gitu ya. Ada apalagi macam-macam ya, makan makanan tadi itu hasil olahan peracian tadi ya. Nah, dari pabrik tadi menghasilkan makanan. Makanan ini mau kita bawa ke katalog atau gudang. Ya, gudang yang utuh tadi itu. Nah, di gudang ini dia menjadi suatu katalog yang sifatnya universal. Tapi dia bisa kita spesifikkan di dawabit tadi ya. Yang kita anggap universal di sini adalah makanan olahan dari tepung tapioka. Ini katalog pertama, kata gudang pertama. Makanan olahan tepung, yang pertama